Hai, sobat penonton setia di channel Jason Armus juga, ya teman-teman yang investor maupun enggak. Jadi di sini gua ingin sedikit memberitahu ke teman-teman seperti yang ada di judul atau mungkin di thumbnail kamu ini berkaitan bagaimana caranya kalau misalkan kamu tuh ketika meninggal kamu punya sesuatu yang bisa diwariskan gitu ya ke anak kamu atau keluarga kamu, ya misalkan warisan tersebut 1 miliar itu bisa nggak sih? Ya kan berarti kalau kamu seperti itu kamu punya aset nih. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, jadi di sini gue akan coba lebih dalam lagi caranya seperti apa. Mungkin ini gue lebih unboxing ya. Salah satu produk asuransi disebut Prucinta. Oke, teman-teman kalau dengerin asuransi jangan main kabur dulu, dengerin dulu sampai habis. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman tidak setuju ya gampang, tinggal nggak usah di apa namanya. Oh ya udah anggap aja informasi tambahan. Kalau kalau misalkan setuju, kamu bisa daftar juga. But again, gue akan coba jelasin soal Prucinta ini dan kenapa dia bisa ketika kita meninggal atau mungkin kamu meninggal entah kecelakaan atau normal itu bisa keluarga dapat 1 miliar. Oke, kita akan bahas sama-sama setelah yang satu ini. Oke, jadi gue akan coba bahas dengan share screen ke sobat investor semua dan sobat asuransi ya. Sekarang. Oke, jadi di sini gua mendownload brosur Prucinta. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat tentang brosur Prucinta itu bisa nanti di kolom deskripsi juga bakal gua masukin linknya. Jadi teman-teman bisa baca lebih detail di sini. Jadi supaya kita bisa memahami produk yang kita mau beli. Ya, asuransi itu kenapa sih bisa penting ya gitu? Karena kan setiap orang punya atau harus diproteksi. Diproteksi itu dari segi kesehatannya, dari segi asetnya, dari segi misalkan saving insurance-nya. Jadi dia menabung, tapi dia juga asuransi gitu. Nah, kalau di sini tuh sebenarnya buat keluarga, teman-teman. Jadi ini sebenarnya salah satu asuransi favorit gua ya. Di mana teman-teman bisa punya peninggalan kalau misalkan terjadi sesuatu di luar dugaan kamu. Bahkan sebenarnya istimewanya adalah bahwa asuransi ini kalau misalkan kamu punya, seandainya nanti di tahun ke-20 kamu polis itu jatuh tempo, ya, kamu kan udah bayar premi tuh setiap bulan atau yang disebutnya dengan dana tabaru ya. Nah, nanti apa? Kamu bakal dapat total dari dana tabaru tersebut yang kamu udah sisihin gitu selama 20 tahun tersebut gitu. Jadi itu aja ya berarti kan sama aja teman-teman atau yang menonton ini tuh sama dengan nabung. Tapi bedanya adalah kamu terproteksi. Oke, kita akan bahas sama-sama lebih detail ya. Pertama, apa itu Prucinta ya? Asuransi jiwa syariah Prucinta merupakan produk asuransi jiwa yang menyediakan perlindungan ya komprehensif selama 20 tahun masa kepesertaan terhadap risiko meninggal dunia atau meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi kalau misalkan kita kan sebagai pencari nafkah ya kita mungkin sebagai ya, yang nyari duit kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita nanti keluarga seperti apa ya. Jadi seenggaknya kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita, kita punya aset nih. Yang mana aset tersebut bisa dikasih ke keluarga kita biar dia juga bisa berkehidupan setelah kalau misalkan kita udah nggak ada. Jadi itu sebenarnya ini untuk memproteksi masa depan nih. Ya, karena kan ketika kamu sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, at least kan kamu mempersiapkan buat mereka sesuatu. Kalau seperti yang kita pelajari, biasa tuh adalah investasi kan. Kamu mempersiapkan untuk masa depan kamu gitu. Nah, sekarang ini mempersiapkan untuk masa depan kamu juga dan juga masa depan keluarga kamu kalau terjadi sesuatu di luar dugaan kamu. Oke ya, di situ. Selain memberi manfaat perlindungan 20 tahun, produk ini juga memberikan perpanjangan masa kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai atas dan atas beban dana nilai tunai di akhir masa pesertaan. Jadi, kalau selama 20 tahun kamu terbitnya polis ini, kamu kan membayarkan kalau kita bilang itu premi atau yang disebut dengan dana tabaru.
Kamu ngumpulin selama 10 tahun kamu bayarnya, tapi kamu terproteksi 20 tahun. Nah, nanti di tahun ke-20, dana-dana yang 10 tahun kamu udah kumpulin itu bakal balik ke akun kamu. Ya, jadi itu. Ini yang dibilang manfaat jatuh tempo tuh seperti itu. Ini kalau misalkan kamu masih hidup ya, gitu. Jadi selagi kamu masih hidup ataupun kamu udah meninggal, sebenarnya kamu tetap masih dapat sesuatu. Entah dapat yang kamu tabungin, atau ketika kamu meninggal kamu dapat eh, santunan asuransinya, gitu, 100%. Santunan asuransi nanti gua akan jelaskan lebih detail, tapi perlahan ya. Jadi 100%, nah keistimewaannya apa? Ada 100% santunan asuransi atas beban dana tabaru dan nilai tunai atas beban dana nilai tunai apabila peserta yang diasuransikan meninggal. Jadi, kalau misalkan lu meninggal, lu tidak hanya dapat santunan asuransinya, tetapi lu juga dapat dana yang lu kumpulin itu, preminya. Ngerti ya? Jadi begini. Gampangnya kalau misalkan kamu ngumpulin nih, berapa? Katakan 3 juta lah, atau berapa juta deh, terserah. Mau ada yang 500.000, ada yang sejuta, terserah. Gampang mungkin sejuta kali ya, gampang. Sejuta kamu selama setahun, ya berarti 12 juta. 12 juta dikalikan dengan 10, karena kan 10 tahun kamu bayar. Berarti 120 juta. Nah, 120 juta ini, ya, 120 juta ini berarti apa, teman-teman? Ada yang tahu? 120 juta ini apa? 120 juta ini berarti kamu nih dana, total dana tabaru kamu nih, ya, selama 10 tahun. Oke, sampai situ dulu. Atau yang kalau di tradisional atau yang non syariah dikenal dengan istilah premi, ya. Tuh ya, selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun terus habis itu kamu udah terkumpul. Nah, kamu di situ akan terproteksi selama 20 tahun asuransinya. Terproteksi dari apa? Terproteksi kalau misalkan kamu meninggal atau misalkan kamu meninggal karena kecelakaan. Situ. Nah, kalau kamu selama 20 tahun itu masih hidup, maka duit yang 120 juta tadi yang lo tabung tuh karena lo menyisihkan 1 juta setiap bulan, itu bakal lo terima kembali di tahun ke-20 kalau seandainya lo masih hidup. Ya. Bahkan kalau nggak salah itu ada dapat berapa persennya gitu tambahan ya. Nah, itu dari satu aspek. Kalau misalkan lu meninggal ya di tahun ke-10, di tahun ke-5, tahun ke-7, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tetap akan keluar gitu. Yang keluar apanya? Yang keluar adalah santunan asuransinya. Nah, santunan asuransinya misalkan 1 juta ya, kita bayar preminya misalkan 1 juta ya per bulan, terus kita terkumpul 120 juta. Mungkin kita dapat santunan asuransinya yang 500 juta gitu. Atau unit pertanggungannya 500 juta. Tergantung. Ini santunan asuransi itu tuh tergantung kita mau berapa gitu. Ada yang bisa sampai 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar, tergantung mau berapa nih gitu. Semakin gede santunan asuransinya, setahu gue tuh semakin besar juga dana yang harus disisihin. Nah, kayak misalkan contoh 500 juta, ya berarti kalau misalkan terjadi apa-apa sama lu, ya dan lu meninggal, 500 juta itu bakal turun ke keluarga lu. Plus ditambah dengan dana yang lo tabung itu berapa? Tadi contohnya 120 juta. Berarti total yang diterima orang tersebut adalah 500 plus 120 juta, yaitu 620 juta. Nah, jadi sebenarnya lo menabung, tapi di satu sisi lo terproteksi kalau terjadi sesuatu sama lo. Oke. Lalu, yang kedua adalah manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai atas beban dana nilai tunai. Apabila peserta yang diasuransikan masih hidup dan polis tetap aktif. Nah, itu yang gue bilang tadi. Jadi kalau lo selama 20 tahun ternyata lo masih hidup, ya lo bakal dapat ya itu nilai tunai. Nilai tunainya itu sebesar ya premi yang lo bayarkan per bulan atau sebesar dana tabaru yang lo bayarkan per bulan diakumulasikan selama 10 tahun itu. Oke. Yang ketiga, perpanjangan masa kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan sampai dengan usia 70 tahun. Ya, diperpanjang sampai 70. Jadi kamu selama 20 tahun ini, misalkan kamu merasa kayak,
wah gue kayaknya masih mau terusin terus deh untuk apa terproteksi nih kalau terjadi sesuatu. Jadi di tahun ke-20 setelah lo dapat preminya ya, premi yang lo udah kumpulin atau misalkan tabaruk lu ini ya, lo bisa ada pilihan tuh untuk ngelanjutin atau enggak. Kalau lo ngelanjutin ya udah berarti lo akan konfirmasi melanjutkan gitu sampai batas maksimalnya itu usia 70. Nah, kenapa orang masih aja mau lanjutkan teman-teman? Karena ini kan sama aja kayak kita nabung. Dan udah gitu kan kita juga di satu sisi dapat santunan polis kalau terjadi sesuatu atau santunan asuransi. Oke, itu dulu. Lalu keempat, total 300% dari santunan asuransi atas beban dana tabaru dan nilai tunai atas beban dana nilai tunai jika peserta yang diasuransikan meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Jadi kalau terjadi apa-apa sama lu, ya katakan lu meninggalnya karena kecelakaan, maka yang lu dapat adalah 300% atau 3 kali lipat dari santunan asuransi yang dijanjin di awal. Misalkan berapa? 500 juta kan dijanjin di awal ya. Ya dari premi lu itu. Ya udah berarti kalau lu meninggalnya karena kecelakaan dikonfirmasi selama kalau nggak salah sebelum 90 hari apa berapa. Nah, nanti itu bakal apa namanya? Lo dapat 3 kali lipat santunan asuransinya. Jadi nggak 500 juta lagi, tapi 1,5 miliar karena dari 500 dikalikan dengan 3. Oke. Jadi itu lo dapat 1,5 M plus dengan tadi tuh dana nilai tunainya, nilai premi yang lo kumpulin berapa. Nah, sebenarnya ini bagus nih. Jadi kalau lo misalkan takut kenapa-napa malu dan lo pengen keluarga lo terproteksi, ini juga bisa. Nah, lalu yang kelima adalah total 400% dari santunan asuransi atas beban dana tabaru dan nilai tabaru atas beban dana nilai tunai jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 minggu sejak tanggal 1 Ramadan. Ya, jadi nah gini, jadi lu bisa dapat 4 kali lipat dari santunan asuransi lu. Misalkan 500 juta, lu bisa dapat sampai 2 miliar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah lu sebenarnya meninggal karena kecelakaan pada saat bulan Ramadan. Ya, dari bulan Ramadan sampai 2 minggu setelah bulan Ramadan. Ya, katakan ini di sini kan 6 minggu setelah tanggal 1 Ramadan. Kalau lu itu terjadi lu meninggal terus ya apa namanya? Terus masih dalam periode 6 minggu bulan Ramadan ini, berarti lu bisa dapat 4 kali lipat tadi, ditambah sama yang tadi, jumlah premi lu. Gitu, teman-teman. Nah, lalu yang keenam, pembagian surplus underwriting untuk pemegang polis sebesar 80%. Surplus underwriting itu biasanya setahu gua sih tahunan ya, kita bukan baca ya. Oke. Kita lihat manfaat Prucinta. Manfaat Prucinta di sini adalah manfaat meninggal dunia. Seperti yang tadi gue bilang, 100% santunan asuransi atas beban dana tabaru dan nilai tunai atas beban dana nilai tunai setelah pengajuan klaim manfaat asuransi disetujui oleh pengelola akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia. Peserta yang diasuransikan sesuai dengan yang tercantum pada polis. Nah ini ya, basically yang seperti yang tadi disebutin, hampir sama nih manfaat sama keistimewaan ya. Di sini tuh manfaat meninggal dunia kalau kecelakaan 3 kali lipat, terus juga kalau jatuh tempo lo dapat preminya semua gitu ya. Terus kalau misalkan mudik lebaran ini nih, jadi yang tadi tuh dapat 4 kali lipat itu loh yang gue bilang. Jadi kalau misalkan lo tiba-tiba di sini tuh menganggapkan kalau lo mudik lah, lo mudik tiba-tiba lo kecelakaan, tabrakan ya kan, terus ya itu terjadinya kan pas lo mau lebaran ataupun mau balik lebaran, selama itu masih dalam periode apa ya 6 minggu terhitung dari awal bulan Ramadan, nah itu masih bisa di cover dan itu tuh bakal keluar 4 kali lipat dari santunan asuransinya. Kalau lu punya 500 juta ya lu bisa keluar 2 M. Kalau lu punya 1 miliar ya lu kaliin aja sama 4. Ya udah 4 miliar gitu. Itu belum ditambah dengan premi yang lu bayarkan. Ya total premi yang lu bayarkan nantinya. Sejauh ini. Oke. Lalu ketentuan perpanjangan masa kepesertaan.
Di sini ya, pemegang polis dapat memperpanjang kembali masa kepesertaan atas diri peserta yang diasuransikan selama persyaratan berikut. Peserta yang diasuransikan hidup sampai tanggal penerbitan. Nggak mungkin juga kan, lu mau perpanjang terus lu meninggal kan? Nggak mungkin. Pasti lu atas nama orang lain tuh. Peserta yang diasuransikan tidak melebihi usia 70 tahun. Ya, ulang tahun berikutnya. Jadi, ulang tahun berikutnya dalam arti lu sekarang usia 69 itu udah maksimum lah gitu. Nah, itu nggak bisa diperpanjang lagi setelah itu. Lalu C, pengajuan perpanjangan masa kepesertaan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya periode 3 bulan sebelum tanggal akhir kepesertaan Prucinta. Jadi lu misalkan lu mau perpanjang nih, lu di tahun kedua, hampir ke 20 ya, 19 bulan, 19 tahun, 7 bulan, lu tuh udah kasih tahu nih, lu mau perpanjang atau enggak. Ya, kalau misalkan lu mau perpanjang, ya udah, berarti mulai dengan setahu gue mulai dengan premi baru ya gitu. Tapi lo nanti ada ketentuannya. Lo mau santunan asuransinya atau UP-nya atau unit pertanggungannya itu berapa? Apakah sama atau kalau lebih gede gitu. Seperti itu ya. Tentunya lo juga tetap dapat manfaat jatuh tempo ya. Manfaat jatuh temponya lo tetap masih dapat gitu. Kalau lo mau extend ya udah berarti lo bayar lagi gitu. Oke, apabila pemegang polis memperpanjang kembali masa kepesertaan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1, maka perpanjangan kepesertaan dapat dilakukan sebagai berikut. Kontribusi akan disesuaikan untuk santunan asuransi yang sama. Misalkan, mau nggak apa namanya santunan asuransi yang sama gitu ya kan karena mungkin nanti di tahun ke-20 atau di tahun ke-21 kayaknya gue mau lebihin di santunan asuransi. Nah, nanti tinggal dibicarain tuh. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besar dengan kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan pesertaan dan besar asuransi disesuaikan dengan besar kontribusi tersebut. Setahu gua, ini maksudnya adalah kalau misalkan lu kan makin lama tuh apa ya usia semakin meningkat, berarti resiko kita untuk meninggal tuh semakin gede kan. Nah, semakin gede resiko kita meninggal berarti si asuransi ini akan tugasnya memproteksi lo tuh lebih riskan mereka. Mereka kan juga nggak mau rugi ya sebagai pihak asuransi. Jadi mau nggak mau biasanya setahu gue preminya tuh akan naik. Ketika misalkan preminya akan naik, ya dia akan sesuaiin. Misalkan santunan asuransi lu sebelumnya 1 miliar lah katakan. Nah terus lu bayar biasanya per bulan 3 juta lah katakan. Ya udah berarti mungkin nanti di tahun ke-21 ya ketika lo mau perpanjang mungkin 3.200.000 atau 3 juta berapa. Nah itu nanti akan ada kenaikan juga. Kalau lo nggak mau dinaikin preminya berarti santunan asuransinya diturunin gitu. Jadi nggak 1 miliar lagi, mungkin jadi 700 juta, 500 juta kayak gitu. Sampai situ dulu, ngerti? Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas penyesuaian terhadap kontribusi dan santunan asuransi akan ditentukan berdasarkan hal tersebut. Usia pada saat peserta yang diasuransikan mengajukan pesertaan. Oke. Jadi santunan asuransi itu ditentukan ya atau UP-nya yang 1.500.000.000 yang tadi gue bilang itu ditentukan dari usianya. Ya biasanya semakin tua maka akan semakin riskan dan biasanya semakin mahal. Tingkat ke kontribusi yang berlaku saat perpanjangan masa kepesertaan. Jadi, lo mau seberapa gede nih kontribusinya? Tentu semakin gede kontribusi lo, berarti semakin gede UP lo, atau santunan asuransinya, atau unit pertanggungannya. Gitu ya. C. Setiap keputusan underwriting termasuk persentase penyesuaian perhitungan kontribusi yang dikenakan polis. Jadi, nanti ketika lo mau masuk di proses underwriting, ya ketika lo udah oke nih dan lain sebagainya, lo nanti bakal ditanyain beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bakal menentukan sebenarnya lo tuh bakal preminya seperti apa sih. Kalau lo normal-normal aja bagus, tapi kalau lo misalkan apa ya, kondisi lo misalkan yang sempat lagi kritis sekarang atau kayak gimana, ya biasanya punya penyakit bawaan atau apa yang sebenarnya beresikokan bakal meninggal, ya berarti tentunya preminya biasanya akan lebih mahal. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kan pada dasarnya asuransi kan juga tetap dia juga harus melihat dari keuntungan guys gitu. Dan seberapa besar resiko yang bakal mereka tanggung. Nah, kalau mereka resikonya semakin gede, kan otomatis kalau mereka udah mau apa namanya meninggal kan resikonya makin gede nih. Makin gede ya berarti asuransi harus ya udah lalu naikin preminya lah. Jadi worth it nih kita mau nge-cover lu. Itu sebenarnya.
Ya, dan ini namanya proses underwriting tuh yang tadi tuh untuk dilihat tuh. Ya, ini lu kayak gimana, terus kesehatan lu kayak gimana. Kalau oke, berarti preminya sekian ya. Oke. Keempat, dalam hal pemegang polis memilih opsi 2 huruf B, maka pemegang polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo untuk membayar kontribusi jatuh tempo untuk membayar kontribusi secara sekaligus. Berlaku saat perpanjangan masa tingkat kontribusi yang berlaku pada saat. Iya, udah ya. Dengan tunduk pada ketentuan poin 1, 2, 3, pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan masa pesertaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan. Jadi suatu kali nanti di perpanjangan hari mungkin ada ketentuan yang ditambah ataupun dikurangin itu juga bisa ya. Kriteria umum, jenis pemegang polis, ya individu, peserta harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan pemegang polis. Ini berarti kalau lu misalkan pemegang polisnya, apakah lu sendiri ataukah mungkin lu ingin orang lain, itu harus jelas nih guys ya di sini. Nah, usia masuk pemegang polis. Jadi minimum usianya itu yang megang polis 21 tahun atau 18 tahun jika dia sudah menikah ulang tahun sebenarnya. Nah, kalau di dalam asuransi itu ada dua, guys. Ada ulang tahun sebenarnya, ada yang ulang tahun berikutnya. Jadi kamu perhatiin baik-baik. Lalu usia masuk peserta. Usia masuk peserta itu usia masuk minimum 1 hari ulang tahun sebenarnya. Usia masuk maksimum 60 tahun. Ya, ini dari umur 1 hari sampai 60 tahun nih. Ya, mata uang rupiah. Frekuensinya ada yang bayar tahunan, ada yang bayar 6 bulan, ada yang bayar 3 bulan, ada yang bayar bulanan. Nah, setahu gua kalau misalkan lu mau yang lebih murah, sebenarnya lu bayar tahunan. Karena kenapa? Kalau lu bayar tahunan, setahu gua lu cuma bayar 11 bulan sebenarnya. Jadi lu nggak bayar 12 bulan. Kalau lu bayar bulanan, ya lu bayarnya setiap bulan. Kayak gitu. Periode pembayaran kontribusi selama 10 tahun. Jadi total yang lu harus bayarin preminya tuh rutin entah setiap bulan atau setiap tahun itu adalah 10 tahun totalnya. Nah, masa durasi polis 20 tahun ya. Terus komposisi kontribusi, minimum kontribusi 300.000 per bulan untuk frekuensi pembayaran kontribusi bulanan atau 3.300.000 per tahun. Jadi minimum itu Prucinta itu 300.000 ya. Terus juga untuk frekuensi pembayaran kontribusi bulanan totalnya 3.300.000 per tahun. Untuk frekuensi pembayaran kontribusi tahunan. Oke. Santunan asuransinya minimum tuh 20 juta. Jadi kalau santunan asuransi itu seperti unit pertanggungan. Tadi kan gue contohnya 500 juta. Di sini yang paling kecil itu adalah 20 juta gitu. Jadi kalau misalkan nih orang meninggal, entah kecelakaan atau enggak, dia bakal dapat 20 juta gitu. Maksimumnya tidak terbatas. Persyaratan mengisi dan menandatangani SPAJ dan profil resiko, ilustrasi manfaat produk asuransi yang telah ditandatangani, melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan santunan asuransi apabila dipersyaratkan. Jadi nanti nunggu info dari underwriting ya kalau misalkan lo disuruh untuk cek kesehatan atau enggak. Dan setahu gue sih kalau emang harus, itu biasanya gratis sih. Lalu dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis. Biaya-biaya kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis ya atau pihak ketiga yang ditunjuk pemegang polis kepada pengelola berdasarkan polis yang dialokasikan untuk pembayaran iuran tabaru ujrah ya. Kontribusi itu uang yang dibayarkan oleh pemegang polis pada pihak ketiga yang ditunjuk kepada pemegang polis. Jadi ya kontribusi ya sama aja kayak lu kontribusi per bulannya itu seperti apa atau per tahunnya seperti apa. Ya. Lalu ada iuran tabaru. Iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu pemegang polis kepada dana tabaru untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Prucinta. Iuran tabaru sebesar 17% dan kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran. Pajak yang dikenakan atas penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Ujrah pengelolaan dana tabaru adalah ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset dana tabaru. Ujrah
pengelolaan dana nilai tunai adalah ujra yang dikenakan sehubungan dengan nilai pengelolaan aset. Nah, ujra ini apa sih? Ujra adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada pengelola sehubungan dengan pengelolaan Purcinta. Jadi ini imbalan yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada pengelola sehubungan dengan pengelolaan Purcinta. Besar ujra sebagaimana tercantum di bawah ini, ya. Tahun 1 ke polis ujra 75% sampai tahun ke-10 itu 66%. Porsi nilai tunai adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk nilai tunai. Nah, ini juga ada tuh 8% sampai 17%. Dewan Pengawas Syariah Prudensial yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tuh. Ini Anwar Ibrahim sama ini nggak terlalu ini sih penting. Bagaimana cara mengajukan klaim manfaat asuransi? Nah, pertama bisa dapatkan formulir klaim ya dengan cara menghubungi tenaga pemasar. Jadi kalau misalkan lu mau klaim asuransi lu di tahun ke-20, lu bisa kontak ya tenaga pemasar ya. Katakan misalkan lu pakai gua gitu. Ya lu tinggal ngubungin gua untuk klaimnya. Atau lu bisa juga nih masuk ke website Prudential terus masukin formulir klaim. Oke. Kedua, isi formulir klaim dengan benar. Ketiga, persiapan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang diperlukan ada kok semuanya di website Prudential. Kirimkan atau serahkan formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung maupun ya baik secara langsung ya melalui pos, tenaga pemasar atau ke kantor Prudential. Jadi lu bisa lewat tenaga pemasar ataupun lu sendiri juga bisa sebenarnya. Hal-hal yang menyebabkan polis berakhir nih lo baca nih. Polis dapat dibatalkan apabila bla 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 ya kan. Polisnya menjadi lapse ya. Lapse ini itu kayak misalkan lu nggak bayar per bulan. Misalkan ketentuannya lo bayar per bulan nih, tapi lu di bulan keberapa lu tidak bayar. Nah, itu polisnya bisa lapse tuh, hati-hati. Ya. Tanggal akhir kepesertaan Prucinta. Jadi kalau lu udah berakhir dari tahun ke-20 ya polis sudah berakhir. Peserta yang meninggal dunia juga udah berakhir. Ya, pengajuan klaim manfaat asuransi meninggal dunia telah disetujui pengelola. Nah, kalau misalkan manfaat asuransinya juga udah keluar, ya udah berarti udah berakhir. Oke. Hal apa saja yang menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan? Nah, di sini lu bisa baca sendiri nih. Jika Anda tidak jujur, jika meninggalnya peserta diasuransikan disebabkan antara hal ini bunuh diri tuh. Makanya lu jangan bunuh diri kalau lu mati gitu karena pengen dapat asuransi. Jangan, bahaya. Lu nggak dapat asuransi lu. Tindak pidana kejahatan, kalau lo melakukan kejahatan juga bisa. Jika meninggalnya peserta yang diasuransi disebabkan karena kecelakaan berikut, perang, invasi. Jadi kalau lo tiba-tiba perang saudara, pemberontakan, revolusi, ya terus lo pengen diklaim asuransi itu nggak bisa. Perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadi penahanan peserta yang diasuransikan oleh orang lain. Oh, mungkin ini ditahanan ya, dia berantem kali ya. Terus peserta yang diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Nih, kalau narkoba nih nggak bisa nih. Ya kalau dia meninggal karena narkoba nggak bisa. Ya, kecuali misalkan obat tersebut udah diresepkan dokter. Oke, resiko-resikonya tuh ada ekonomi, kredit, operasional. Lo baca aja di sini. Ini contoh ilustrasi kasus sebenarnya. Oke. Itu aja sih soal Prucinta. Nanti lo bisa baca detailnya di kolom brosur di bawah ini juga. Dan sebenarnya lo bisa bisa ngerti nih setelah gue jabarkan ya. Jadi intinya tuh lo gini, lo mau bayar berapa sih gitu. Misalkan katakan 1 juta per bulan nih. Ya 1 juta per bulan sampai 10 tahun. Oke, berarti lo rutin aja sampai 10 tahun. Terkumpul berapa tuh? 120 juta kan, 120 juta. Lo berarti diproteksi selama 20 tahun tuh. Proteksinya dari apa? Proteksi dari kecelakaan atau lo meninggal dadakan, ya. Tadi kan udah disebutin meninggal itu karena apa, di bulan Ramadan atau apa, dapatnya berapa tuh udah disebutin, ya kan. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu sama lo, bakal keluar yang namanya santunan polis. Santunan polis itu tuh yang dijanjiin dari awal. Misalkan lo bayar preminya sekian, berarti santunan polisnya berapa? Nah, itu tadi minimal 20 juta kan. Ya udah. Itu bakal turun kalau misalkan lu kecelakaan, ya kecelakaan yang mati ya, yang meninggal, terus lu meninggal karena biasa itu juga dapat tuh keluarga lu nih, dapat duitnya tersebut. Santunan polisnya kan ada yang 20 jutaan ke atas, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Jadi
keluarga lu bisa dapat tuh aset tersebut. Jadi bisa lebih terjamin gitu. Seandainya pun di tahun ke-20 lo ternyata masih hidup, lo bisa dapat yaitu uang premi lo tadi yang lo bayarin per bulan atau duit rutin yang lo bayarin per bulan itu ataupun per tahun tadi itu selama 10 tahun. Ya, jadi sama aja kayak nabung. Kalau mau perpanjang bisa, tapi diberitahu tuh selama 3 bulan terakhir sebelum jatuh temponya polis. Yang ke 20 tahun tuh ya. Misalkan 20 tahunnya ya berarti 19 tahun 7 bulan. Nah, itu dikasih tahu. Gitu, guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat juga. Jadi kalau lu di sini tuh untuk keluarga sih sebenarnya sama aja kayak warisan. Kalau lu memberikan aset ke keluarga lu kalau terjadi apa sama lu. Nah, setelah ini apabila kalian tertarik untuk punya Prucinta di dalam apa namanya asuransi kamu untuk proteksi keluarga kamu kalau terjadi apa-apa sama kamu, kamu bisa aja coba hubungin gua atau misalkan nanti anak gua yang bakal ngeprospek nih atau yang bakal ngasih tahu ke teman-teman semua detailnya seperti apa. Seenggaknya kan kamu udah tahu nih unboxingnya itu seperti apa. Ya lu bisa aja klik link yang di bawah ini, nanti lu tinggal masuk ke dalam suatu website di Prudential, nanti lu bakal kayak, lu udah siap belum di kontak sama tenaga pasar, lu jawab aja iya. Kayak gitu sih. Oke, teman-teman semua, itu aja mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba aja share ke teman-teman atau keluarga kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.